Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kali ini ingin bahas sebenarnya gimana sih kendaraan yang bisa layak kencang. Ya tentunya juga ridernya ya, karena nggak sedikit rider yang kalau ada orang menghalangi di jalan ya, itu ngamuknya nggak karu-karuan. Ngamuk setengah mati, muarah gak karu-karuan, sampai berani pukul-pukulan juga. Kenapa? Karena dia itu nggak punya skill untuk berhenti. Karena bagi dia mengerem mendadak itu adalah sesuatu yang mengancam nyawa. Yang namanya mengerem itu adalah sudah adu nyawa. Padahal yang namanya mengerem itu harusnya tanpa drama, nggak ada masalah apa-apa, nggak bukan sesuatu yang membahayakan, bukan sesuatu yang harus dihindari. Jadi mengerem mendadak itu harusnya adalah sesuatu yang bisa dilakukan berulang-ulang, kapanpun, dimanapun, dalam kondisi aman. Tapi ya kebanyakan orang nggak punya skill atau nggak mau belajar soal itu, atau belajarnya dari orang yang salah. Belajarnya bukan dari orang yang praktek, tapi orang yang cuma ngomong tok, teori tok, nggak pernah mempraktekkan, nggak berani mempraktekkan, nggak menunjukkan kondisi sebenarnya. Jadi yang ngomong, oh di atas kecepatan 80 itu harus rem depan dulu gitu. Sampai sekarang walau penulis sudah nantang, nggak pernah ada orang yang bisa menunjukkan video dia demo kecepatan 100 ngerem depan dulu, ngerem mendadak depan dulu. Nggak pernah ada sampai sekarang. Nah ini menunjukkan bahwa ya yang ngomong kecepatan 100 ngerem depan dulu itu adalah omong kosong, nggak bener, ingin menjerumuskan orang yang padahal dirinya sendiri nggak berani praktek seperti itu. Kalau di motor laki beda ya, motor laki, motor bebek itu bisa lepas gas itu bikin ban belakang ngerem. Nah kalau di motor matic tidak ada yang namanya engine brake ya. Nulis lepas gas gini ya nggak bisa dibilang rem, ban belakangnya masih delunyur ya, masih jalan terus. Nah terutama untuk motor matic sangat penting sekali untuk kalau kecepatan tinggi, walau baik di kondisi jalan hujan maupun jalan kering, pakai rem belakang dulu. Jadi rem belakang itu pakai kampas rem yang cukup pakem, jangan sampai ngelos, jangan sampai terlalu pakem. Jadi rem bagaimanapun itu harus yang bisa mudah dikendalikan kekuatannya, bisa dibuat pakem tapi nggak sampai ngelok. Menggunakan rem belakang itu tujuannya adalah untuk membuat ban depan lebih ngegrip. Jadi ketika motor jalan, terutama motor matic, itu beban motor itu berada di belakang. Artinya beban ban depan itu sedikit. Kalau beban yang ada di depan itu sedikit, maka grip ban depan itu sedikit. Dengan menggunakan rem belakang atau kalau di motor lagi lepas gas kemudian engine brake, maka bobot beban motor itu akan pindah ke depan. Karena bebannya pindah ke depan, ban depan akan lebih napak, lebih ngegrip. Jadi setelah kita menggunakan rem belakang atau lepas gas, maka ban depan akan lebih ngegrip ketika kita mulai mengerem. Jadi ketika kita sudah menggunakan rem depan, ban depan napaknya sudah betul-betul sip, sehingga kita bisa
menggunakan jauh lebih kuat tanpa banyak resiko jatuh ya. Jadi mungkin ada yang pemilik motor laki yang protes, nggak perlu pakai rem belakang. Ya emang kalau di motor laki bisa lepas gas, engine brake, sehingga ban depan bisa napak. Tapi kalau di motor matic nggak bisa seperti itu. Jadi rem itu yang pertama. Jadi kecepatan berapapun, kapanpun, mengerem mendadak itu harusnya sesuatu yang bisa langsung dilakukan. Selanjutnya juga untuk mengerem juga perlu mengatur kekuatan pengereman. Jadi ketika mengerem bagian terutama rem depan ya, itu harus diatur sedemikian rupa sehingga pengereman maksimal ya. Yang kalau di jalan kering itu ditandai dengan bunyi cit 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 ya. Cit 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 itu artinya bannya berdecit berulang-ulang. Karena kalau sampai terusan cit gitu artinya ban sudah hilang kendali. Kalau nggak bunyi ya berarti ada yang kurang ya, berarti tenaga pengeremannya kurang. Tentu ini kalau sudah harus pakai rem belakang dulu. Misal ban belakangnya ngelok, kalau pengereman mendadak maka biarkan bannya ngelok, perhatikan saja kekuatan rem depannya. Jadi biarkan ban belakang ngelok, tapi atur sedemikian rupa sehingga rem depannya itu maksimal. Jadi kalau nggak butuh benar-benar berhenti kilat ya bisa nyantai, tapi kalau betul-betul berhenti mendadak ya usahakan bunyinya sampai cicit-cicit, jangan sampai bunyinya cit terusan. Terus selain itu ya tentu kondisi motor. Kita nggak ngomong tenaga ya, karena yang namanya kecepatan tinggi itu adalah semaksimal mungkin yang bisa dicapai oleh motornya, dan itu nggak harus tinggi sekali kan, tergantung dari motornya sendiri. Nah kalau hambatan di motor, yang pertama itu menurut penulis adalah suspensi. Kalau jalannya itu kurang begitu mulus. Jadi kalau jalannya mulus, suspensi kayak opo ae terserah ya. Tapi kalau jalannya kurang begitu mulus, banyak tambalan, agak keriting, macam-macam, itu mau nggak mau suspensinya harus prima. Jadi seperti tadi penulis lewat jalan beton gitu ya, itu kalau suspensinya nggak bagus, maka yang terjadi adalah lambat, kehambat. Jadi suspensi bisa jadi hambatan. Suspensi jadi hambatan itu terutama kalau suspensinya sudah tidak ada hambatan sama sekali. Jadi gerakan suspensi itu liar, nggak ada yang menghambat gerakan suspensi. Jadi harusnya suspensi itu gerakannya direm oleh yang namanya metode hidrolisnya. Ada oli di dalamnya, ada klep di dalamnya. Itu tujuannya adalah untuk mengerem laju suspensi. Kalau olinya sudah rusak, sudah terlalu encer, sudah sampai warna hitam gitu ya, itu biasanya oli sudah nggak mampu lagi membuat hambatan. Jadi gerakan suspensi sangat-sangat tidak beraturan yang membuat motor itu loncat-loncat dan bisa jadi lambat. Yang berikutnya adalah velg. Cuma kalau velg ini sekarang sudah sangat jarang terjadi. Jadi velg itu harus balance, harus imbang, harus bergerak sempurna ya, nggak boleh pencas-pencos. Karena kalau ya doyong atau miring atau apalah gitu ya, itu pasti laju motor terhambat, nggak akan bisa kencang. Ban juga gitu sih. Kalau ban yang benjol-benjol ya pasti akan sangat menghambat laju kendaraan. Mungkin ada yang ngomong pakai cairan itu bikin ban tidak imbang. Ya sebenarnya tergantung dari volume sih ya.
Kalau sampai penuh sekali ya memang namanya cairan anti bocor akan mengganggu, terutama untuk ban tubles ya. Cairan anti bocor yang ya mereknya buruk atau yang nggak jelas itu memang bisa membuat ketidakteraturan. Tapi kalau merek cukup baik dan ya bannya nggak pernah bocor, nggak akan sampai terjadi nggak imbang ya. Jadi justru ketika pakai metode tambal ban yang dicoblos itu yang bikin ban jadi nggak imbang. Selain ban tentu ya masalah dari kampas ganda, rumah kampas gandanya, kelonengannya, juga beltnya. Belt yang geriginya ada 2 sisi itu biasanya nggak tahan ya dipakai kencang terus-terusan. Jadi yang tahan itu biasanya yang geriginya cuma 1 sisi. Sekarang nggak ada ya belt yang tanpa gerigi ya. Tapi dulu penulis pernah pakai belt yang tanpa gerigi. Wah, itu mantap sekali itu. Dipakai kecepatan tinggi itu enak banget gitu ya, stabil sekali. Ya sebenarnya yang sekarang pun termasuk stabil, cuma kalau sudah agak lama dipakai ngebut itu terasa ada molornya gitu. Ya tergantung merek juga sih ya. Yang tipe Kevlar mestinya gak ada molore. Dari kampas ganda itu seringnya yang terjadi adalah kalau inline-nya tidak bagus ya, inline-nya kasaran. Jadi motor matic ketika baru itu buka gas awalan itu nggak boleh besar. Jadi bukan cuma limit RPM saja. Dari sisi buka gas awal pun juga penting, nggak boleh sampai terlalu besar. Karena kalau terlalu besar maka bukaan antara rumah kopling dengan kampas gandanya, posisi duduknya nggak akan sempurna, jadi ada skip-skip gitu ya. Yang baik itu tentu kalau ausnya rata, kalau bisa aus sempurna antara kampas ganda dan rumahnya itu. Kalau bisa napak sempurna, maka baik kecepatan rendah atau kecepatan tinggi itu nggak akan terasa ada gredek atau skip-skip atau bagaimana. Jadi di kecepatan tinggi pun terasa mantep gitu ya, nggak ada lompat-lompat. Tapi kalau inline-nya kurang bagus, maka di kecepatan tinggi pun akan ya lompat-lompat. Jadi terutama kalau habis ganti kampas ganda atau kelonengannya habis dibersihkan, itu wajib melakukan inline kampas ganda ya. Jadi buka gas awal itu harus halus. Jadi digas sedikit, begitu udah napak baru digasnya ada besarin gitu ya. Jadi yang namanya ngebut itu nggak harus mulai dari awal buka gas besar kalau di motor matic. Tapi tunggu kampas gandanya bisa lengket dengan sempurna dengan rumahnya baru di gas besar. Selain itu dari mesin. Kalau dari mesin hambatannya yang terutama adalah dari oli. Kekentalan oli harus pas. Kalau terlalu kental itu berat, terlalu encer itu malah gesekan mesin terlalu besar, nggak akan bisa kencang. Jadi hambatan dari oli itu ada, tapi kalau oli terlalu encer jadi hambatan juga karena komponen yang bergesekan, jadi tidak terlumasi oli. Olinya nggak kuat menahan bebannya kalau terlalu encer. Dan ya kalau sudah ngomong soal kekentalan ini sangat tergantung dari jenis bahannya ya. Jadi kalau bahannya grup 2 atau bahannya PAU saja, nggak ada esternya, nggak ada minyak gorengnya, dia itu harus cukup kental. Tergantung suhu udara juga, waktu pemakaian juga. Jadi kalau daerah pegunungan, pagi-pagi, subuh-subuh, ya butuh encer.
daerah perkotaan siang-siang panas ya butuh kental. Daerah perkotaan subuh-subuh ya butuh enggak terlalu encer, enggak terlalu kental. Tentu juga ini dengan asumsi kondisi yang lain-lain normal ya. Walau ada juga beberapa yang memang karakter ya. Kalau sekarang problemnya itu terutama di pendinginan ya. Jadi kalau zaman dulu motor dipakai kencang itu sering macet. Bahkan ya motor 4 tak, penulis dulu pernah pakai motor Honda, itu dipakai kencang mesinnya macet. Pakai motor Yamaha dipakai kencang berebet mesinnya mati. Juga kalau yang 2 tak itu kan dulu rawan ngejim ya pistonnya ya. Mungkin cuma ya model Suzuki saja yang bisa dibuat gas terus-terusan gitu ya tanpa mati mesinnya. Kalau sekarang kebanyakan motor bisa digeber terus-terusan. Problemnya cuma dari overheatnya saja. Jadi beberapa motor itu mengalami overheat kalau digas terus-terusan. Problemnya terutama karena dari pabrikannya tidak memperhitungkan kondisi Indonesia. Ketika cuaca panas tidak cukup baik pendinginannya, baik karena kulannya ya yang salah rumusnya, jadi dikasih yang 50% konsentrat, harusnya cuma 30%. Ataupun misalnya pada Honda itu pompanya terlalu kencang, saking kencangnya tekanan berlebihan yang membuat sealnya jadi rembes. Ada juga yang sampai habis ya kulannya ya ketika habis dipakai kencang. Terutama itu sih ya yang problemnya itu. Yang jelas mengebut itu kecepatan tinggi butuh kondisi motor prima. Kalau nggak prima ya nggak akan bisa dibuat kencang. Kalau motor bebek, pengalaman penulis ya, yang jadi penghambat utama itu dari rantainya. Karena rantainya itu nggak ada sealnya, rantainya itu nggak licin, jadi dipakai kencang itu jadi terasa menghambat. Jadi kalau nggak dilumasi nggak enak dipakai ngebut. Tapi ya gitu, kalau dipakai ngebut lepas semua pelumasnya. Jadi ya terpaksa harus setiap hari melumasi itu. Zaman dulu nggak ngerti sih soal minyak goreng padat. Kalau sekarang rasanya bakal pakai minyak goreng padat. Mungkin campur gasoli G1000 gitu ya, sedikit sebagai anti geseknya. Kalau motor matic ya itu tadi sih problemnya cuma dari kampas ganda, dari roller ya, rollernya kalau nggak imbang bisa jadi sumber getar ya ketika jalan kecepatan tinggi. Ya wes lah, itu saja. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.